Tidaklah ada hari-hari dalam setahun al-amalus sholeh, kebajikan amal yang baik, fiha, di dalam ayam ini, di dalam hari-hari dalam setahun, ahabbu ilallahi ta'ala, yang lebih disenangi, dicintai amal soleh tadi, apapun amal soleh tadi, zikir kah, sholawat kah, puasa kah, ya, membaca Quran, silaturahim, pokoknya amal soleh yang bisa kita kerjakan. Yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi daripada min hadhil ayyam, yaitu hari-hari ini. Dimaksudkan adalah al-asril awal min Dzulhijjah, 10 permulaan daripada bulan Dzulhijjah. Ini kita sudah masuk hari ke berapa? Ke-6 ini ya, hari ke-6. Sebentar lagi udah lebaran, boy. Udah disiapkan tusuk satenya. Hari gembira ini, hari gembira, makanya tidak boleh puasa ya, tidak boleh puasa hari raya Idul Adha. Bahkan kalau hari raya Idul Fitri, kalau kita mau sholat id, kalau hari raya Idul Fitri, sunnah makan dulu, sunnah makan dulu sebelum ke masjid. Tapi kalau hari raya Idul Adha tidak disunahkan. Kenapa? Persiapan makan sate setelah Idul Adha. Nah, kalau sarapan kan tidak makan lagi nanti ya. Itu. Makanya segerakan motongnya itu nanti. Dan haram setelah itu berpuasa 3 hari setelah Idul Adha. Namanya ayyamut tasyrik. Jadi luar biasa hari ini, 10 awal bulan Dzulhijjah ini, amalan baik sampai sholat tahajud, qiyamul lail fihi. Kalau kita laksanakan sholat sunnah malam, walaupun tidak malam, sholat sunnah ba'diyah isya itu nah, sampai, apalagi sesuai yang disarankan Nabi 4 rakaat setelah sholat isya, ka'adli qiyamil lail, ka'adli qiyamil lailatul qadar, sebanding 4 rakaat setelah isya itu seperti bangun pada malam Lailatul Qadar. Setiap hari, setiap hari. Apalagi sekarang 10 awal bulan Dzulhijjah, lebih lagi ya. Sahabat Nabi bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Bahkan amal-amal itu yang dikerjakan 10 awal bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan pahalanya, kemuliaan, keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang nang berjihad di jalan Allah, orang-orang nang mati syahid ya. Mati syahid itu kurang apa lagi kemuliaannya, mati langsung masuk surga. Apa namanya, jasad belepotan darah dibiarkan, tidak usah dibersihkan, tidak usah dimandikan. Kain kafan, baju nang dipakai, itu orang mati syahid. Tidak ada yang menghalangi orang mati syahid untuk masuk ke dalam surga kecuali utang ya. Utang aja yang ngalangin orang mati syahid masuk surga.
Lagi utang ya nunggu dulu, utang sama siapa dia, proses dulu. Kalau yang dihutangin ikhlas, ridho, masuk surga. Kalau yang ngutangin belum ridho, ya totalan dulu, ya nunggu dulu. Makanya Nabi kadang-kadang kalau ada orang pas meninggal punya hutang, Nabi tidak nyolatin dulu. Nabi nanya dulu siapa yang nanggung hutangnya. Dia punya hutang? Iya ya Rasulullah, tunggu. Kalau sudah ada nggak nanggung, iya ya Rasulullah saya nanggung, disolatin. Sampai Nabi pernah menggadaikan ridaknya, selendangnya ini untuk melunasi utangnya si mayit. Gara-gara mayit itu diangkat gini berat jenazahnya. Ini kayak berikit dengan bumi itu berikit. Makanya orang mati ini macam-macam Bu Ai. Katanya Nabi yakfikul mautu ibra fa innahu a'dhamul mawaid. Cukup mati itu nasihat bagi kalian. Karena sesungguhnya kematian itu sebesar-besarnya nasihat. Macam-macam orang meninggal. Ada orang yang tadinya awalnya jelek, buruk perangainya, tapi subhanallah matinya baik. Kadang-kadang ada orang yang baik, tapi pas aliyadzubillah kita mohon perlindungan sama Allah jangan sampai pas matinya tidak baik. Tapi kebanyakan orang itu kebiasaannya yamutul mar'u ala ma'asaleh wa yub'asuna minal qabri ala ma mata alaih. Orang itu mati sesuai kebiasaannya. Orang ahli Quran meninggalnya pas lagi baca Quran. Orang ahli sholat meninggalnya pas lagi sholat. Ya, seperti itu banyak. Samarinda kan banyak contohnya. Ada yang habis khutbah belum sempat sholat turun langsung roboh. Ada yang ngimamin kayak di Lojanan itu lagi ngimamin sholat sujud meninggal. Ya, kalau ada yang tadi itu khutbah masa antamuta antakula la ilaha illallah, pas lengkap la ilaha illallahnya meninggal. Itu cukup kematian nasihat bagi kalian. Makanya tetap kita belajar minta supaya meninggal husnul khatimah. Jadi ada sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, tolong pang ulun ini diajarkan satu doa supaya terbebas daripada hutang. Kalau bisa tidak punya hutang ya Bu ya. Kalau hutang itu cuman kepepet. Kalau hutang kepepet tidak apa-apa, namanya kepepet. Ya, darurat. Kalau kita ada duit, banyak harta, hutang tidak bagus. Ya, karena hutang itu hamun billail, malam bikin gelisah. Terus khaufun bin nahar, kalau siang bikin takut sama yang ngutangin. Ketemu itu kayak ya apa gitu nah, apalagi pas jatuh temponya ya, hamun billail, khaufun bin nahar. Kalau mati al mu'min mu'allaqun bidaini, orang mati itu tergantung ya, dengan hutangnya. Jadi kayak dicentelkan gini, kakinya tidak bisa jalan, tidak nempel di bumi, digantung gini di tempat biar di depannya ada surga. Ini kayak ibaratnya kakinya tergantung, tidak bisa jalan dia, nunggu dulu. Mu'allaq itu digantung ya, digantung bidainihi dengan hutang dia. Bahkan Nabi ajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau, minal hammi wal hazan, daripada sedih karena kebutuhan pokok,
ham. Ham itu keinginan yang penting belum kesampaian, itu ham ya. Makanya Nabi doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina, jangan kau jadikan dunia ini paling besar-besarnya yang bikin susah saya ya. Jangan sampai kepentingan urusan dunia terus, jangan sampai, karena jadi pokok tadi jangan sampai. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, terus aku berlindung daripada sedih ya, sedih yang berlarut-larut yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Kan kadang ada orang sedih itu dua, sedih yang menyebabkan dia makin dekat sama Allah, ada sedih yang menyebabkan dia jauh dari Allah. Kayak orang sakit, kadang-kadang kalau dia sakit, kadang-kadang orang itu malah jauh sama Allah, sumpah serapah, ngomel aja isinya. Ada yang ketika orang itu dikasih sakit malah dia dekat sama Allah. Biasanya tidak sebut nama Allah, Allah, jarang dia nyebut nama Allah. Begitu sakit gigi Bu Ai, seharian dia nyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka ulatnya di dalam giginya lagi push up, tuh wah, jalan di tempat, tuh wah, sakitnya tambah. Ya Allah, kata Allah, nah ini yang kutunggu. Biasanya kau tak kasih sehat, gigimu sehat, badanmu sehat, kau tak pernah menyebut namaku, kata Allah. Kenapa saat kau sakit baru teringat aku? Nah Allah sayang, rindu dengan rintihan sampean, akhirnya dikasih sakit gigi. Pas lagi sakit-sakitnya Bu Ai, suami atau istri tidurnya ngorok, ngomel lagi, ini lagi, udah lagi tidur ngorok lagi. Orang tidur ngorok dimarahin. Padahal dia sendiri kalau tidur ya gitu juga Bu Ai, cuman pas kebetulan sakit gigi. Ya Allah, semalaman dia menyebut nama Allah. Ada susah yang bikin orang itu dekat sama Allah, karena tidak ada yang nolong kecuali Allah. Faqih bahasa kita, khairu awqatika, sebaik-baik waktumu, waktun dimana ada satu waktu, tashhadu fihi, kau menyaksikan waktu itu, kau menyaksikan dirimu di dalam satu waktu itu, wujuda faqatika, kau melihat kekurangan kamu, kau melihat butuhmu kepada Allah. Hanya Engkau ya Allah yang bisa nolong saya, hanya Engkau ya Allah yang mampu menyelesaikan masalah saya. Itu namanya faqih. Itu waktu kayak hari raya, kayak mendapatkan mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya nabi-nabi, para soleh, orang-orang soleh, wali-walinya Allah itu banyak sering ketika mendapatkan musibah dia merasakan sangat dekat kepada Allah, sangat dekat. Kita kadang-kadang maaf Bu ya, kayak orang kayak sampean segala ini kan pian orang baik, kalau ya sholat alhamdulillah, zikir alhamdulillah, baca Quran iya. Tapi maaf saya tanya, pernah ndak sampean tiap malam nangis sama Allah ketika baca Quran? Ketika sampean baca istighfar, pernah ndak pian nangis? Ya Allah ampuni hamba, karena sudah biasa jadi orang baik, jadi nangis itu repot. Astagfirullah ya Allah. Abu Nawas ya, seorang penyair, akhirnya jadi wali Bu. Penyair jadi wali. Waktu jaya-jayanya ya namanya orang enak. Orang enak itu biasanya larinya ke tempat yang apa namanya, yang perlu bayar-bayar. Kayak kafe itu kan perlu bayar, diskotik itu kan perlu bayar, ya Bu ya.
Masjid bayar lah Bu? Enggak, tempat-tempat gitu enggak ada yang bayar. Tapi kadang-kadang jarang didatangin Bu, masjid kosong ya. Paling kalau yang datang pakai motor itu pun cicilan belum lunas. Kalau mobil-mobil ada mobil gede-gede parkir ya di diskotik, di kafe gitu-gitu. Orang kalau lagi enak itu larinya ke sono. Makanya ujar Nabi, aku lebih takut umatku itu kalau harta dilimpahkan kepada mereka dibanding ketika dia itu susah. Kalau umat Nabi Muhammad itu kalau lagi sedih larinya ke Allah. Ya. Kelebihan dikit aja sudah larinya kadang. Karena maaf, karena sering baca Quran, karena macam-macam. Akhirnya baca istighfar itu tidak nangis sama sekali. Beda dengan orang yang pernah maaf, pernah berbuat salah, terus tobat. Abu Nuwas itu gitu dulu, karena saking asiknya, jadi bahasa kita ini tukang syairnya raja Harun Al-Rasyid. Dana itu cair terus. Lama-lama bergelimangan dengan harta, akhirnya taubat. Abu Nawas menyendiri, asik dengan Allah. Wis ndak asik-asik dengan glamor-glamor, ditinggalkan sampai meninggal. Ketika Imam Syafi'i diminta untuk menyolatkannya, Imam Syafi'i awalnya tidak mau, cari yang lain aja Imam. Tapi begitu jenazahnya mau dimandikan, ternyata di sakunya Abu Nawas ini ada secari kertas kecil, dibuka oleh Imam Syafi'i. Nangis Imam Syafi'i, nangis. Begitu ngelihat tulisan Abu Nawas, nangis. Ternyata di situ ilahilastulil firdausi ahlan. Allah, kalau aku jadi penduduk surga ndak pantas ya Allah. Ya. Ilahilastulil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi. Cuman ya Allah, kalau masuk neraka saya tidak kuat. Saya tidak kuat kalau dengan api neraka ya Allah. Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Cukup kau terima ya Allah taubatku. Hamba banyak salah. Terima taubatku ya Allah. Waghfir dzunubi, ampuni kesalahan saya ya Allah. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Engkau terhadap dosa-dosa yang besar, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Dzunubi mislu a'dadir rimali. Allah, dosaku kayak hitungan kerikil-kerikil kecil yang ada di pantai. Ya, fahabli taubatan ya dzal jalali. Terima taubatku ya Allah. Dzunubi wa umri naqisun fi kulli yaumin. Allah, dosaku setiap hari umurku berkurang ya Allah. Sementara wa dzanbi zaidun, dosa saya malah tiap hari tambah. Umur kurang, dosa tambah. Kaifah timali. Terus besok saya ya apa mikulnya? Tambah umur kok tambah dosa. Ilahi abdukal asikot ataka. Wahai Allah, hambamu yang banyak maksiat sekarang lagi datang kepada Engkau ya Allah. Mukirrun bidzanbi, ngakui dengan dosa-dosanya. Kalau kau tolak aku ya Allah, kepada siapa lagi aku akan memohon? Langsung Imam Syafi'i lemes, nangis. Ya, nangis loh. Saat itulah yang namanya faqih, merasa butuh dengan rahmat Allah,
merasa butuh dengan ampunan Allah, merasa butuh dengan pertolongan Allah. Itulah hari raya orang beriman yang sebenarnya, menjadi seorang hamba yang sejati, ya. Sebab hamba itu budak, orang rendah, tuannya yaitu sayyidnya yaitu Allah. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung ya Allah daripada kelemahan dan kemalasan. Umur tambah ibadah masih malas-malasan. Ibu, orang tambah umur bukan tambah kuat, nggih. Orang tambah umur bukan tambah kuat, harus disadarin. Yang tambah menurun kesehatannya. Yang dikuatkan yakinnya, keimanannya, dan amal soleh, nata hati. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada juben. Juben itu picik, penakut, ya. Wal bukhul, seke. Karena seke itu paling dibenci sama Allah. Ada orang bodoh tapi dermawan, Allah lebih sayang daripada orang yang rajin ibadah cuman seke. Ya, orang seke itu tidak kenal Allah. Orang seke itu tidak kenal Allah. Wa a'udzubika min ghalabatid din. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min ghalabah. Ghalabah itu mengalahkan. Min ghalabatin, daripada terlilitnya utang. Ghalabah itu utang terus hari-hari. Bukannya sekali-kali, tapi berkali-kali. Bahasa Bang Haji Roma Irama, tutup lubang, apa lagi yang buka lubang, tutup lubang, ya gitu ya. Buka lubang, tutup lubang. Lah, nggak bisa nyanyi banyak. Pokoknya gali lubang, tutup lubang, ya gali lubang, tutup lubang. Utang sini nutupin sini, jadi tetap aja dari utang ke utang, utang sini nutupin utang, utang lagi nutupin utang, utang sampai terus. Apalagi utangnya berbunga, bah sakit aja. Wa a'udzubika min ghalabatid din. Kemudian berlindung wa qahrir rijal. Qahrir rijal itu diatur-atur sama manusia. Makanya paling enak itu jadi bos. Jadi apa, Bu? Jadi bos. Bos itu tidak harus besar. Sampai pedagang, pedagang itu bos, woy. Pian pemilik toko, biar aja tokonya yang seperti yang ada itu. Tapi sampean pemiliknya nyaman aja, kayak gini pengajian santai aja ikut. Kenapa? Orang tuh kuku sendiri, biar aku buka jam 8 kah, jam 7 kah, jam 9, ya. Beda dengan maaf jadi anak buah. Jam 7 harus berangkat. Kalau bosnya enak, tak doakan jadi bos semuanya. Biar tidak diatur-atur orang, ya, tidak diatur-atur orang. Kepingin pengajian kah, mau silaturahim saudara kah, ada saudara meninggal ikut ngelayat kah, kalau ikut orang tidak bisa kita. Takut dengan itu tadi, ikut orang. Nah ini diajarkan sama Nabi supaya tidak punya utang, terus tidak diatur berarti orang cukup. Nah, ini doa kaya itu, Bu, dibaca itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi al-hazan wa a'udzu wal kasal jubni wal bukhul wa a'udzu min ghalabatid din wa qahrir rijal. Kalau bisa dibaca 7 kali. Tapi tiap hari ini sudah dibaca. Kalau sampean baca wirdul latif, nggih, sampean kalau wiridul latif itu wiridan lengkap.
Maka sampean baca Wirdul Latif itu tiap hari pagi sore, insya Allah sampean itu kaya dunia kaya akhirat. Artinya lapang hidup pian, lapang, enak aja hidup ya. Karena situ doanya lengkap, didoakan 70.000 malaikat ada di situ. Mana? Baca ayat akhir surat Al-Hasyr ya, matinya mati syahid, batas sayyidul istighfar, di situ ada. Diamankan, dijaga dirinya, keluarganya, hartanya. Nah, di situ ada hasbiyallahu la ilaha illallah rabbul arsyil azim 7 kali. Aman dari kebakaran, ada situ. Masya Allah kana wa ma lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam Wirdul Latif situ ada sahabat Nabi namanya Abidzar, itu punya pak toko di pasar. Asik dia, nah bos tadi itu punya toko di pasar. Sholat duha di masjid, santai dulu, parak masjidnya kayak Masjid Darussalam sama pasar pagi itu kan parak. Dan berangkat sholat dia di masjid, maka pasarnya kebakaran. Orang sibuk nyimpunin, Abidzar santai aja. Lihat, tokomu kebakaran. Ah, mana ada, aman aja punya aku. Ya apa itu orang-orang? Tahu sampai orang sibuk-sibuk. Jadi begitu yakinnya Abidzar ditanya, kau kok begitu yakin? Ini punya amalan diajarin Rasulullah. Kalau itu dibaca, insya Allah tidak apa-apa, aman. Kayak yang kemarin di mana, di daerah ini daerah Jawa Barat itu, semua pasar hancur. Mungkin sampean pernah ngelihat itu di WA itu, semuanya hancur. Tinggal satu toko di lantai 2 yang maaf, jangankan tokonya hancur, sosisnya masih dingin. Saset-saset minuman Milo apa dibuka, semuanya masih utuh, tidak tersentuh sama sekali. Sasisnya itu masih keras, padahal api kayak gitu gedenya. Listrik mati, semuanya kanan kiri hancur, bawah atas hancur. Apa amalannya? Sedekah. Orang beli kekurangan duit, ikhlas, nggak apa-apa, sudah sedekah saya. Adalah penjual gitu gue nyari untung, itu enggak sedekah, rutin sedekah. Ternyata as-sodaqatu tadfaul bala, sodaqah menyelamatkan dia, tolak dari bala. Begitu pasar padam, Abidzar ngelihat ternyata semua tokonya hancur, kanan kiri punya orang, punyanya Abidzar utuh. Kau baca apa? Kok bisa kayak gitu? Jawaban Abidzar, aku diajarin Rasulullah. Kalau baca ini pagi atau sore dijaga semuanya. Dulu ada juga di sini di Musa Salim itu kayaknya yang rumah jabuk itu, kanan kiri depan hancur bakaran, rumah jabuknya utuh. Itu tadi punya amalan gitu. Kayak di pasar itu lagi ijabah dulu ada gitu juga. Orangnya punya amalan ya. Jadi dalam Wirdul Latif itu lengkap. Jadi amal yang paling utama itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau mampu puasa ya sampai 9 hari. Kalau enggak ambil 7, 8, 9. Apalagi pas 7, 8, 9 ini ada hadis yang mengatakan man shoma salasata ayyamin, siapa orang nang puasa 3 hari minal Muharram, dari bulan-bulan Muharram. Muharram ini bulan yang dimuliakan Allah, ada 4 namanya Syahrul Hurum, 3 begandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini gandengan. Ini orang muslim dilarang perang ya, tidak boleh perang kecuali diserang ya, tidak boleh perang kecuali diserang. Libur dulu lah ampihan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram begandengan.
Yang bisa cuman bulan Rajab, bulan Rajab bisa. 4 bulan ini Syahrul Hurum. Nah, siapa orang yang puasa di 4 bulan ini, Rajab kah, Dzulqa'dah kah, Dzulhijjah kah, Muharram kah, puasa hari Kamis, Jumat, Sabtu, ya, maka ditulis oleh Allah seakan-akan dia puasa 700 tahun. Keterangan kitab Ihya Ulumuddin, kitab Muntakhab An-Nafisah, ya, banyak itu keterangan kitab-kitab itu. Apa itu harinya? Yaitu hari Kamis, Jumat, Sabtu. Pokoknya di 4 bulan itu sampai puasa yang gandengan Kamis, Jumat, Sabtu, satu paket. Lepasnya itu loh, ketepatannya di Kamis, Jumat, Sabtu itu di hari yang saat ini dianjurkan kita puasa, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, Tarwiyah Arafah. Pas ya sudah, Arafah kita hari apa? Sabtu, Tarwiyah hari Jumat, nah, kemudian Kamis. Kalau ndak bisa puasa ya ambil 8-9, ndak bisa ya ambil 9. Kalau ndak bisa ya ndak usah puasa. Ya kan? Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Cuman kalau ndak puasa, lu kok gitu? Kan ibu-ibu ndak harus puasa. Ibu-ibu taruhlah ndak halangan, berarti ndak puasa. Kalau bisa puasa, kalau ndak halangan suci. Apalagi ketamuan halangan, ayo ndak puasanya berpahala. Taulah pian bu, ibu pas lagi ada puasa sunnah, lagi halangan, jangan kan gitu, pian terus baca dzikir halangan, itu seperti mendapatkan pahala 70 orang mati syahid. Kayak orang berangkat haji 70 kali haji. Ketika halangan pian baca dzikir, kayaknya pian dzikirnya ndak hafal deh. Ayo ada yang ngapal doanya orang halangan? Hah? Ulun aja kada halangan hafal bu Hah? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ini bacaannya alhamdulillahi ala kulli hal, astaghfirullah min kulli dzanbin. Hafal bu? Alhamdulillahi ala kulli hal. Kan itu bacaan biasa kalau hari-hari. Alhamdulillahil hal ini bu, pak, kalau sampai ngelihat sesuatu yang ndak enak dan jangan sampai menimpa sampean, bacalah alhamdulillah ala kulli hal. Ada ngelihat orang tabrak, kepalanya hancur, ngelihat itu ngeri, jangan gini dong, alhamdulillah ala kulli hal. Tapi ya jangan keras-keras bu. Ada orang sakit parah, dia ndak mau punya sakit kayak orang itu. Jangan alhamdulillah ala kulli hal, aku ndak kayak ini, ndak, jangan. Cukup di hati alhamdulillah ala kulli hal, supaya maaf keadaan itu tidak menimpa kesampaian. Karena keadaan bu ya, walaupun ndak enak menurut orang, belum tentu itu ndak enak menurut dia. Contoh sakit, siapa yang mau sakit? Ndak ada ngelak. Tapi belum tentu sakit itu jelek. Belum tentu sakit itu jelek. Mungkin justru ketika dia sakit, itulah yang terbaik, hadiah daripada Allah. Dengan sakit, satu, dia tidak maksiat kemana-mana. Biasanya kalau sehat itu kemana-mana aja, keliling sono, tempat-tempat maksiat itu datangin semuanya. Tapi begitu sakit tidak kemana-mana dia. Ya kalau diem aja di rumah, satu, dijaga sama Allah. Kedua, dengan sakitnya itu dia tobat, sadar, ya Allah, ampuni ya Allah, saya sering kadang-kadang kesolong, kadang-kadang kebayur, pengajian, ben ini itu kilo 10 ya, ceramah di sana bu. Ya, sadar dia, ya Allah. Nah, ternyata sadar dia tobat. Nah, setelah tobat apa yang diberikan Allah? Walaupun sakit dia, ternyata dengan itu dosanya dikurangi tiap hari oleh Allah. Sampai ada satu cerita,
ada seorang pelacur yang tidak diterima orang untuk dikuburkan. Di kampung sini ditolak, kampung sana ditolak, kampung sana ditolak, tidak mau. Dan penyakitnya memang penyakit sakit bawaan kayak gitu. Tiba-tiba mati dikuburkan. 3 bulan Bu. Ada saudaranya minta dia, baunya harum, jenazahnya harum, dibuka ternyata masih utuh. Pasti ada punya amalan. Ternyata dia sebelum mati, 3 tahun sebelum mati udah tobat. Kena sakit itu dia tobat sama Allah. Ya, namanya manusia kan, kita tidak tahu. Dohirnya mungkin dulu dia rajin maksiat, setelah tobat tiap hari dosanya dikurangi oleh Allah. Jangankan sakit parah, orang sakit demam aja setahun dosanya dikurangi oleh Allah. Al-humma kafaratus sana, sakit demam dikurangi dosanya setahun, apalagi sakit berat. Ternyata mati sudah tidak punya dosa dia. Manusia tetap ngukumin penyakit amalan dohirnya dulu dia, tapi Allah ngelihat ketobatan dia, bersih, mati sudah. Nah, seperti itu. Pelacur yang jenazahnya bau harum. Itu. Kalau ulama Habib mati bau harum wajar. Ya, apalagi orangnya khumul, pokoknya tidak mau dunia lah, sudah ibadah orang, tidak kepingin terkenal juga, menyendiri, ngomong sama orang tidak pernah, asik dengan Allah, mati bau harum, wajar. Tapi ini seorang pelacur. Nah, tanggal 9 amal yang paling bagus adalah baca la ilaha illallah. Itu aja dilazimkan. Sambil ngapa-ngapain kan nyapu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bacaan Quran yang paling bagus baca qul huwallahu ahad, seperti amalan waktu kita wukuf di tanah Arafah. Ya, tanah Arafah kita baca selawat, baca qul huwallahu ahad, baca la ilaha illallah la syarika lah lahul mulk, baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu an la ilaha ahadun shamadun lam yalid wa lam yulad. Itu kan bacaan 100 waktu kita wukuf di tanah Arafah. Nah, kita walaupun tidak di sono saat ini, kita doakan mereka semuanya. Nggih, moga-moga kita semuanya mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridhonya Allah, barokah dunia akhirat, meninggal husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan, la ilaha illallah kulla yawmin wa fi san, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-lisan kam laka alaina min ihsan, ihsanikal qadim, ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghaffar, lana warhamna wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya Allah rabbil alamin. Wassalamu ya dzunub wa tusilul qulub wa tanṭaliqu rusul tarin yas'ud wa ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li auladina wa ya rabbana khudimna husnal khatimah inda ajalina qawla la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.